dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan refleksi diri murid di UPT SMP Negeri Satap 8 Binamu. Beliau merupakan pengurus inti NGMP IPA Binamu Teratea dan juga menjadi juara 1 guru berprestasi pada tahun 2023. Mari kita sambut ketiga panelis kita dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, apa kabar Ibu Nurul? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Nurul Aymana, SPD MPD. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Ibu Moderator mengizinkan saya untuk berbagi praktik baik sederhana yang telah saya lakukan selama proses pelatihan pembelajaran mendalam. Adapun judul yang saya angkat pada pagi hari ini yaitu implementasi pembelajaran mendalam dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan refleksi diri murid khususnya di UPT SMP Satap 8 Binamu. Oke, next ini adalah Bapak Ibu kami yang telah membersamai tingkat SMP selama perjalanan. Baik, sebelumnya saya ceritakan dulu perjalanan pelatihan kali ini. Jadi dimulai dari kegiatan IN1, ya kita mengalami proses pengalaman belajar memahami. Di tahap ini selama 6 hari kita belajar bagaimana itu prinsip pembelajaran mendalam, berapa dimensi profil lulusan, kemudian bagaimana kita menerapkan di kelas sampai pada tahap inquiry kolaboratif. Jadi tahap memahami ini menjadi dasar kita nanti pada saat masuk di tahap selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita mengadakan IN1, maka guru-guru yang ditunjuk oleh kepala sekolahnya masing-masing itu bertugas untuk mengimbaskan ke rekan guru yang ada di sekolahnya. Jadi materi yang kita dapatkan selama IN1 itu jangan berhenti sampai di 3 orang ini, tapi bagaimana semua guru yang ada di sekolah itu juga tahu tentang pembelajaran mendalam. Nah, setelah tahapan pengimbasan, maka disinilah kita mulai berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah. Jadi ada 4 tahap inquiry kolaboratif. Jadi praktik baik yang saya laksanakan atau teman-teman laksanakan ini bukan hasil kerja sendiri, tapi berdasarkan hasil inquiry kolaboratif yang kita lakukan di sekolah masing-masing. Tahap pertama yaitu asses identifikasi. Di sini tahap kita mengidentifikasi apa masalah kita, apa yang masalah yang kita dapat selama proses pembelajaran. Jadi bisa jadi masalah saya sama dengan masalah yang dialami guru lain. Setelah kita melakukan identifikasi, kita masuk pada tahap perancangan. Yang dirancang di sini adalah modul ajar yang berbasis pembelajaran mendalam. Setelah perancangan, maka tibalah kita masuk pada tahap implementasi. Jadi saya dan teman-teman lain melakukan pembelajaran berdasarkan hasil rancangan yang telah kita susun bersama. Dan tahap akhir adalah melakukan refleksi. Setelah kita implementasi, kita lihat kembali setelah implementasi ini apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan apa yang perlu kita perbaiki untuk proses pembelajaran selanjutnya. Lanjut, kita masuk ke tahap OJT 1. Nah, di tahap ini kita mereview video pembelajaran dari peserta pelatihan. Jadi ada 2 video yang kita lihat, ya. Kemudian dari video itu kita sandingkan dengan modul ajarnya. Nah, disinilah peran teman-teman peserta membantu kita bagaimana memberikan umpan balik yang sangat berharga. Ya, apa yang perlu diperbaiki, ya apa nanti yang perlu diberikan tingkatan sehingga hasil umpan balik pada OJT 1 ini kita akan bawa di OJT 2 pada saat melakukan open class. OJT 2 open class ini diadakan di UPT SMP 7 Binamu. Jadi di situ kita menyaksikan perwakilan 2 guru melakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi 2 rumpun yang berbeda, dalam hal ini kebetulan rumpun IPA dan rumpun bahasa Indonesia menjadi guru model, lalu disaksikan dengan peserta pelatihan lain. Ya, setelah melaksanakan open class, kita duduk bersama lagi melakukan proses umpan balik. Ya, sebagaimana umpan balik ini berharga
atau OJT 3. Nah, OJT 3 tahap pengalaman belajar mengaplikasi ini kebetulan terlaksana di UPT SMP 18 Binamu, dilakukan oleh 2 guru model, dalam ini rumpun IPS dan rumpun bahasa Inggris. Jadi lengkaplah semua, kita sudah mengamati semua contoh pembelajaran dari berbagai rumpun. Jadi rumpun IPA, rumpun IPS dan rumpun bahasa. Jadi OJT ini kembali lagi kita duduk bersama ya, melihat bagaimana kekurangan dan bagaimana kelebihan dari guru model yang telah ditampilkan. Nah, setelah itu, setelah OJT 3 kita ada in 2 yang sebentar lagi akan berakhir. Ya, kita akan melakukan pengalaman belajar merefleksi. Jadi setelah 2 bulan yang lewat kita lihat lagi, dan setelah kita tampil pada hari ini, besoknya kita akan melakukan refleksi kembali. Adapun situasi yang melatar belakangi praktik baik ini, itu pertama, pembelajaran itu biasanya masih fokus pada penyampaian materi. Kita beri materi terus kepada siswa tanpa melihat apakah dia paham, apakah dia nanti akan lakukan di kehidupan mereka. Kemudian aktivitas belajar biasanya masih pasif ya, siswa itu masih selalu mindsetnya guru yang dia menunggu uluran tangan guru, bukan dia yang aktif, tapi dia sudah terbiasa bahwa sebentar guru yang akan memberikan kita materi, sebentar guru yang akan memberikan kita jawaban. Jadi hal-hal seperti itulah yang akan kita ubah dalam pembelajaran mendalam. Adapun tantangan yang kami hadapi, yang pertama, murid belum terbiasa berpikir kritis. Ya, biasanya kalau mengerjakan tugas masih berdasarkan textbook ya, menulis saja apa yang dia lihat, dia baca. Kemudian hasil belajar murid rendah. Nah, ini biasa hasil identifikasi para rekan guru, masih banyak siswa yang remedial di mata pelajaran tersebut. Guru kesulitan menghubungkan materi dengan dunia nyata, karena di pembelajaran mendalam ini materi ini seharusnya kita hubungkan nanti dengan dunia nyata. Kadang-kadang guru merasa ini konseptual, tapi belum tentu bagi siswa. Mungkin dia bahkan tidak tahu apakah ini berhubungan dengan kehidupannya karena dia belum pernah merasakan hal tersebut. Kemudian murid belum terbiasa melakukan refleksi diri. Ya, biasanya kalau sudah ngajar, ya selesai begitu saja, tidak ada proses refleksi diri. Adapun aksi untuk mengatasi tantangan ini, saya fokus pada strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah, berhubungan dengan materi yang saya bawa, yaitu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Ya, dimensi profil lulusan yang dipakai ada 4 yang saya pilih. Mengapa 4 ini saya pilih? Karena ini yang berhubungan dengan materi tersebut. Dari 8 itu ada 4. Yang pertama pengenalan kritis, kreativitas karena nanti mereka akan membuat poster, kolaborasi karena mereka nanti bekerja kelompok, dan kesehatan karena ini materi mengenai gangguan pada kesehatan. Ya, salah itu, salah ketik. Oke, jadi untuk kerangka pembelajarannya, praktik pedagogis di sini adalah pembelajaran berbasis masalah, kemudian memakai metode kooperatif, lingkungan pembelajaran yang mendukung siswa untuk berpikir kritis, mengeluarkan pendapat, kemitraan yang saya pakai di sini adalah bisa dari tenaga kesehatan yang di sekolah kami itu biasanya rutin tiap bulan datang, dan pemanfaatan digital kita pakai semua pemanfaatan digital yang ada di sekolah, dalam hal ini LCD, Chromebook, kemudian aplikasi-aplikasi game kreatif dan lain-lain. Ya, jadi ini tampak kemitraan pembelajaran rekan guru, orang tua, dan tenaga kesehatan. Rekan guru ini pada saat proses akses ya, dalam merancang pembelajaran kita biasanya meminta pendapat teman dalam merancang pembelajaran. Adapun aksinya, kegiatan awal itu dimulai dari saya membuat dulu siswa nyaman dalam belajar. Ini prinsip kesadarannya muncul di sini. Saya lihat dulu apa nyaman dulunya, apa sampahnya sudah dibuang, apa lingkungan kelasnya itu sudah bersih, supaya mereka nyaman dalam belajar. Kemudian prinsip bermakna ini muncul pada saat saya memberikan pertanyaan pemantik. Karena ini materi gangguan kesehatan, saya tanya, apa pernah sakit perut? Ada yang sudah pernah dicabut giginya? Ya, apakah pernah misalnya konstipasi atau diare? Ya, yang mana pertanyaan ini mereka hubungkan dengan kehidupan mereka yang biasanya mereka sudah alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di tahap pengalaman belajar memahami, ya di sini sintaks PBL yang pertama orientasi pada masalah,
ya murid mampu mengkonstruksi pengetahuan yang mereka dapatkan. Kemudian prinsip berkesadaran dan bermakna di sini, pada kegiatan ini murid itu diharapkan bisa fokus, bisa konsentrasi dan perhatian dalam mengikuti pelajaran. Ketika saya menyampaikan tujuan pembelajaran, mereka bisa mengetahui, oh ini tujuan pembelajarannya sangat relevan dengan kehidupan saya, sehingga muncullah motivasi dari dalam, dan yang mana ketika muncul motivasi itu mereka sadar untuk mau mengikuti pelajaran pada hari itu. Dan selanjutnya, ya tahap mengaplikasi. Nah, di sini prinsip yang muncul adalah bermakna dan menggembirakan. Menggembirakan di sini muncul pada saat, tampak pada saat mereka mengerjakan LKPD. Saya beri masalah, mereka mencari tahu kalau sakit konstipasi, kenapa sakit seperti itu, organ apa yang terganggu, lalu bagaimana cara mereka menanggulangi supaya tidak terkena penyakit tersebut. Jadi setiap kelompok diberikan masalah yang berbeda-beda. Nah, disinilah muncul prinsip bermakna dan menggembirakannya. Tampak pada saat mereka mendapat jawaban, kemudian mereka tahu aha momennya itu muncul, ya disitulah tahap menggembirakan pada proses pembelajaran tersebut. Kemudian tahap merefleksi pada kegiatan ini, saya memberikan pertanyaan refleksi. Saya tanyakan bagaimana apa perubahan perilaku yang bisa muncul ketika kamu mengikuti pelajaran ini. Apakah kamu masih mau makan minuman yang manis? Apakah kamu tidak mau makan sayur? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan refleksi, sehingga kemudian mereka tuliskan dalam suatu kertas, lalu mereka tempel di kelas sehingga mereka bisa melihatnya sehari-hari. Prinsip yang muncul di sini adalah berkesadaran dan bermakna. Jadi murid memiliki kesadaran menjadi pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi diri di dalam proses pembelajaran. Di tahap penutup, saya mengambil kesimpulan, kemudian memberikan kuis, lalu memberi penguatan pada pelajaran hari itu. Kemudian asesmen yang saya gunakan adalah formatif dan sumatif. Formatif ini saya lakukan selama proses pembelajaran. Saya melihat keaktifan siswanya. Jadi mereka aktif bekerja, ya guru melakukan penilaian selama proses belajar. Kemudian asesmen sumatif untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Karena kebetulan materi ini adalah materi terakhir pada materi sistem pencernaan, maka pekan berikutnya kita lakukan sumatif yang mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak. Adapun dampak yang saya dapatkan pada best practice ini, yang pertama, murid terlatih berpikir kritis dengan penggunaan PBL tersebut. Hasil belajar meningkat dibanding data saya pada siswa tahun sebelumnya. Kemudian motivasi belajar meningkat, keikutsertaan mereka dan sangat aktif pada proses belajar, dan murid mampu mengeluarkan pendapat sendiri sesuai bahasanya yang mereka gunakan sehari-hari. Nah, di tahap ini jangan lupa kita sampai pada tahap memuliakan, bagaimana kita memberikan pujian dan bagaimana mereka bisa kita berikan apresiasi atas kerja mereka pada hari itu. Dukungan selama proses ini saya dapatkan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu pengawas, serta rekan kerja, bahkan dari anak-anak yang saya ajar. Tanpa mereka semua, ya proses pembelajaran mendalam itu tidak terlaksana dengan baik. Berikut adalah dokumentasi hasil karya murid yang sempat saya kumpulkan pada materi gangguan pencernaan dan materi-materi lain. Ini adalah dokumentasi pembelajaran mendalam mata pelajaran IPA. Kemudian ini testimoni dari Bapak Kepala Sekolah. Perlu saya tularkan ya? Ya, jadi itu dekat saya. Ya, Bapak mencari experience sebagai Kepala Sekolah PT SMP Sata Kelapa Bina. Saya melihat guru ini tampil dalam merancang pembelajaran yang autentik dan kontekstual. Ya, jadi karena ada nama, ini adalah testimoni rekan sejawat saya, Bapak Pak Akbar SPD, guru seni budaya. Saya Akbar SPD, guru PT SMP di Sata Kelapa Bina, mengucapkan terima kasih kepada ibu pelayanan dan teman-teman yang baik yang mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam. Dengan adanya kegiatan ini, kami paham tentang pembelajaran yang memuliakan dan pembelajaran yang kontekstual. Oke,
yang ini adalah perwakilan dari siswa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia, siswa 8B SMP Kata Pelapan Minang. Saya senang sekali belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan yang dibawakan oleh Ibu Guru Remana. Yang paling saya suka adalah mengerjakan KPD, tulis dan melakukan refleksi. Dengan refleksi diri, saya jadi tahu kelemahan dan kekuatan saya dan bisa berkembang terus. Saya yang dulunya pemalu jadi lebih berani mengungkapkan pendapat di kelas ini. Semua ini dari Ibu Nurul sabar membimbing proses selama pembelajaran. Terima kasih Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang telah ditampilkan oleh rekan kerja kepala sekolah dan siswa saya. Sebagai closing statement pada kesempatan pagi hari ini, jadi kegiatan hari ini kita akan melihat berbagai praktik baik yang ditampilkan dengan nanti yang ditampilkan di showcase. Tapi ini adalah bukan akhir, tapi ini justru adalah awal perjuangan kita dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Apa yang kita dapat pada hari ini jangan berhenti di catatan, tapi bagaimana kita bisa menyalakan api kemampuan anak berpikir kritis dan kita kembali ke sekolah sebagai agen perubahan dan membimbing teman-teman yang lain yang belum bisa pembelajaran mendalam. Semangat Bapak Ibu guru hebat, terus berkolaborasi, terus berefleksi, sampai jumpa di ruang kolaborasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pemaparan dari 3 orang panelis kita. Nah, saya punya pertanyaan, masing-masing satu untuk ketiga-tiganya. Untuk PKBM dulu, saya nggak tahu kan? Menarik sekali tadi penyampaian oleh Ibu. Kita juga di sini banyak belajar lagi mengenai bagaimana proses pembelajaran di PKBM yang sebelumnya kita hanya mendengar kulit-kulitnya. Hari ini kita mendengar lebih banyak isi tentang bagaimana PKBM ini berjalan. Nah Ibu, saya ingin menanyakan tentang praktik pembelajaran mendalam di PKBM. Bagaimana cara Ibu untuk memastikan bahwa praktik pembelajaran mendalam yang sedang diimplementasikan di PKBM ini menjadi budaya belajar dan bukan hanya sekadar kegiatan sesaat setelah PM tiba-tiba tidak ada. Itu yang mau saya tanyakan. Betul Ji? Oke. Yang kedua, untuk Ibu dari Ibu gurunya Ibu Haja Subaidah dari SD 15 Tamalatea. Ibu, mohon diberi pencerahan bagaimana cara Ibu dapat memastikan bahwa kegiatan pembelajaran mendalam di jenjang SD ini bisa tetap menyenangkan dan menarik untuk anak usia dini. Mengingat bahwa mereka ini kan perlu ditumbuhkan rasa ingin tahunya, kemampuan reflektifnya, karena ini kan sesuai dengan pembelajaran mendalam. Ini yang mau saya tahu, gitu ya. Kemudian untuk Ibu Ima selaku guru SMP, saya juga punya pertanyaan. Dalam rencana pembelajaran mendalam yang Ibu sudah paparkan, bagaimana Ibu bisa mengarahkan murid untuk bisa melakukan refleksi terhadap proses belajar mereka, bukan hanya sekadar berpikir kritis saja, seperti itu. Terima kasih. Saya ini yaitu bagaimana cara Ibu memastikan bahwa praktik pembelajaran mendalam menjadi budaya belajar, tidak hanya berhenti ketika pelatihan PM ini selesai. Mungkin bisa langsung ditanggapi, silahkan. Terima kasih moderator dan juga Ibu yang cantik yang sempat mau bertanya kepada kami di pihak PKBM. Ibu Risna Ertiana, secantik namanya. Tepuk tangan. Untuk langkah kami ke depan itu Bapak Ibu sekalian, karena yang dikirim dari PKBM itu kita cuma 2 orang, Ibu ya. Yang dikirim itu kita cuma 2 orang untuk tetap menjalankan ini di sekolah, maka kita tidak bisa hanya cukup 2 orang saja. Nah, setelah kami telah melakukan penimbasan di PKBM, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada teman-teman yang mana itu pembelajaran mendalam, bagaimana pendekatannya, bagaimana metodenya. Mungkin itu langkah pertama dengan mengimbaskan kepada teman-teman itu, teman-teman tutor di PKBM. Kemudian setelah PKBM itu tutor-tutor sudah paham, maka kita berkolaborasi. Kira-kira bagaimana untuk kedepannya sehingga dalam pembelajaran pendekatan mendalam itu ada namanya lintas mapel. Jadi dibutuhkan kolaborasi dalam semua tutor. Bukan kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri saja. Kemudian selanjutnya untuk
sehingga kedepannya bisa nampak seterusnya bahwa ini adalah hasil daripada belajar kita itu adalah melalui pendekatan mendalam itu sendiri. Mungkin cukup sekian untuk dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dimulai dari Ibu Nuraini melakukan penjelasan kepada teman-teman untuk menyamakan pemahaman dan konsep ya terkait dengan pembelajaran mendalam. Selanjutnya Ibu Nuraini melakukan inquiry kolaboratif ya sehingga terjadi pembelajaran lintas disiplin ilmu mata pelajaran. Dan ini bisa memastikan ya, Ibu bisa memastikan pelaksanaan atau implementasi PN ini menjadi budaya belajar. Kita harapkan itu terjadi. Kita aminkan, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Ibu Nuraini. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua ditujukan kepada Ibu Yuliani, yaitu bagaimana Ibu Yuliani memastikan pembelajaran mendalam di SD ini yang notabene-nya usia dini ya tetap menyenangkan atau menggembirakan. Silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Fasilitator dan juga bagaimana kita sebagai guru memastikan bahwasanya pembelajaran itu tetap menyenangkan. Bagaimana anak-anak bisa yaitu melibatkan peserta didik untuk ikut serta dalam pembelajaran itu dengan banyak bertanya, banyak memberikan apresiasi, apresiasi, refleksi, lebih-lebih kemudian sebagai guru kita harus selalu berinovasi kreatif dalam menciptakan media-media pembelajaran yang interaktif yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, karena anak-anak itu semakin dia terlibat semakin menyenangkan dia rasa, jadi dia tidak pasif, dia aktif dalam kegiatan pembelajaran, ikut serta, kita melibatkan secara langsung, kemudian melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kehidupannya. Misalnya kita bawa berhitung, kita tanya berapa jumlah kursi, berapa jumlah meja, jadi mereka ikut terlibat melihat dan mengaplikasikannya, menghitung sendiri. Jadi mereka ikut terlibat, makanya menyenangkan di kelas. Ketika kita belajar, mereka ikut serta. Kita juga sebagai guru harus terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak. Jangan sampai kita mengajar terlalu tinggi padahal anak-anak tarafnya seperti ini. Jangan sampai kita melakukan media yang kita gunakan itu melalui produk digital, link-link melalui pengaplikasian digital, sedangkan anak-anak belum paham tentang apa itu yang kita gunakan. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian kita sesuaikan dengan suasana belajarnya, kondisi kelas dan juga lingkungan belajarnya di rumah. Karena pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang melibatkan semua pihak, baik dari guru, orang tua, kepala sekolah maupun siswa itu sendiri, apalagi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus Ibu Bapak. Jadi kalau bisa kita simpulkan bersama, Ibu Yuliani ini pertama-tama dengan melibatkan peserta didiknya ya. Jadi sebagai subjek gitu ya, pembelajaran bukan sebagai objek. Betul seperti itu Bu? Ya. Selanjutnya adalah banyak-banyak memberikan apresiasi terhadap hasil usaha atau kerja yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita. Sekecil apapun itu usahanya ya, kita senantiasa memberikan apresiasi. Kemudian selaku guru tidak berhenti untuk terus melakukan inovasi pembelajaran, dan itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik di sekolah dasar. Seperti itu ya. Iya, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Yuliani. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir ditujukan untuk Ibu Nurul Ainana, yaitu bagaimana Ibu mengarahkan atau melakukan kegiatan refleksi dalam kegiatan pembelajaran Ibu, tidak hanya terkait dengan konsep atau materi pembelajaran itu sendiri. Ya, silakan Ibu Nurul. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Fasilitator. Baik, jadi bagaimana saya bisa mengarahkan. Jadi yang pertama-tama kita sebagai guru yang menjadi pemandu mereka melakukan refleksi diri. Kemudian dalam melakukan refleksi diri ini harus dilakukan secara konsisten. Jadi jangan hanya hari ini saja kita lakukan, tapi kita usahakan di setiap akhir materi ya atau sebuah materi pelajaran kita lakukan refleksi. Dipandu dengan guru itu bisa berbagai macam cara,
bisa dengan cara memberikan mereka pertanyaan-pertanyaan pemandu yang berhubungan dengan materi pelajaran tersebut, baik secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian kita bisa juga salah satu cara lain, kita bisa pakai jurnal refleksi yang dibuat oleh guru, misalnya per materi atau per semester, sehingga ada hasil yang mereka bisa lihat kembali kumpulan refleksi mereka ketika setelah melakukan proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul Aimana. Kalau bisa kita simpulkan bersama, jadi untuk mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan refleksi, Ibu Nurul Aimana terlebih dahulu sebagai pemandu, gitu ya, pemandu untuk mengarahkan peserta didik bagaimana melakukan refleksi. Kemudian refleksi itu tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali, tetapi secara terus-menerus konsisten dilakukan di setiap pembelajaran, gitu ya, Ibu Nurul. Kemudian bentuk jurnalnya, bentuk refleksinya juga bisa divariasikan secara lisan, secara tertulis, atau bisa juga menggunakan jurnal refleksi. Jadi selain daripada merefleksikan terkait materinya, tentunya juga dikaitkan dengan kehidupan nyata murid atau peserta didik kita. Mungkin itu sekedar bincang-bincang kita, pertanyaan sekaligus umpan balik dari para tamu undangan yang sudah diwakili oleh Ibu Risna Ayelviana. Kita berikan aplaus dulu Ibu Bapak. Luar biasa sekali Ibu Bapak, banyak inspirasi dan pembelajaran yang kita peroleh hari ini, terutama bagaimana pendekatan pembelajaran mendalam ini mampu memuliakan sesama warga sekolah. Kemudian terdapat 8 dimensi profil lulusan yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran yang mindful, berkesadaran, meaningful, bermakna, kemudian joyful, menggembirakan. Tentunya dengan 4 kerangka PM yang menjadi ciri khasnya, yaitu praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus yang luar biasa kepada 3 panelis kita hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita tutup sesi talkshow kita pada hari ini, mari kita berikan kesempatan kepada 3 panelis kita untuk memberikan closing statement-nya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Nurul Aimana. Silakan Bu. Ya, sebagai closing statement saya pada siang hari ini, mari Bapak Ibu kita sebagai peserta pelatihan pembelajaran mendalam jangan berhenti sampai pada saat pelatihan ini selesai. Mari kita bawa ilmu ini ke sekolah, tularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, dan kita senantiasa terus berkolaborasi dan terus melakukan refleksi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dilanjutkan oleh Ibu Julian. Ya, sebagai